I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you far away. Tuh, kayaknya gue jadi salah lirik. Udah lanjut, ayo. In the sweet. Ayo, udah. Jadi ini kita udah akan berkali-kali. Gue udah diem ya. Karena gue jadi gak konsen. Makanya gue dari tadi. Ayo ulang. Emang gak boleh terlalu bagus juga sih. Iya kalau bagus. Selain karena emang kita gak bisa. Ayo. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile when you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Where every moment spent with you is the moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing, cause even when I dream of you, the sweetest dream. Lanjut. Like goes to you, feeling your heart breathing, and I'm wondering what you're dreaming. I'm wondering if you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna spend with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes. Lu kenapa? Gue nyerah deh. Ntar aja terakhir aja ya. Gue udah serius. Nggak, aneh. Gue udah gak konsen kayaknya. Lagian lu ngeliat gue. Oke. Jadi ini dimasukin gak nyanyi? Masukin aja. ntar aja lah. Nggak, Itu selalu sih. Masukin aja. Oke. Jadi 3 menit kita sudah sia-sia berlalu di sini ya. Oke. Apa? Tunggu. Forever and ever. Oke, Balik lagi ke konten kami. Mungkin tadi yang gue ngomong. Kayaknya kita udah namain nih. Apa? Tadi Jangan gue bilang, kenapa? Jangan. Terlalu ini. Jadi gini guys. Oke, mulai dari tadi. Balik lagi ke konten kita. Pesen kopi dong. Enggak. Oke. Balik lagi di channel kita. ABRY. Enggak. Setuju gak lu? Iya. Konten kita pokoknya lah ya. Yang namanya nanti kayaknya ganti lagi, jadi kita mau sebutin. Ini salah satu konten kita, ini kontennya Jemaat Nongkrong. Jemaat Nongkrong. Ini kontennya Jemaat Nongkrong. Nanti kita akan ada. Jadi itu bukan channel, itu konten. Itu konten ya Jemaat Nongkrong ya. Channelnya ya, Abri. Itu. Sementara ini Sementara Abri ya. namanya. Alif Brian. Iya. Kalau ganti personil kan ganti lagi. Iya. Nanti misalnya nih Lia gabung, ini kan Lia belum gabung. Jadi Abril. Abrili. Abrilia. Ya Oke. Jujur Li. Jujur Li. Emang Li kita Li. Semua ditambahin Li. Ya, Miley. pembukaan yang agak awkward ya hari ini. Iya, karena kita udah latihan kayaknya hampir setengah jam. Tapi sampah memang. Iya. Jadi ya udahlah. Memang kita nggak bakat nyanyi. Sambil bakar. Oh iya. Gitu. Nah, kali ini kita mau bahas nih, ya kan? Iya. Kita mau bahas tentang apakah Jadi ini jadi teman gue ada satu teman gue. Jadi ada satu teman gue nih.
Temen lu cuma Dia- satu ya? Enggak, bukan. Jadi temen gue satu, dia nge-request, bahas dong soal musik. Soal musik. Iya, Karena memang... boleh nggak sih orang Kristen dengerin lagu yang bukan rohani? Nah, itu topik kita. Iya. Boleh nggak orang Kristen denger lagu sekuler? Kenapa Ya. kita sebutnya sekuler ya? Nggak tahu kenapa sih, karena banyak orang yang ngomong aja lagu kalau bukan rohani. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita cari tahu dulu apa sih arti sekuler. Ah, oke. Nah, coba ya kita search dari KBBI. Jadi kita baru kepikiran untuk search itu tadi. Belum di search malah Belum ya. di search ya. Kita coba search dulu sekuler. Lama nih waktu bro. Sekuler itu bersifat duniawi, Oh, bukan oke. bersifat keagamaan atau kerohanian. Oh, Hmm. bersifat duniawi. Jadi makanya kita sebutnya lagu sekuler gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak contohnya yang bukan rohani gitulah, lagu kayak lagu Nah, tapi sebenarnya Seven. perlu di enggak. Nah, tapi sebenarnya perlu di definisi. Sebenarnya tergantung ngedefinisi masing-masing. Apa sih itu sekuler, apa itu rohani. Gitu kan. Apa itu rohani, apa itu duniawi gitu. Karena kalau menurut gue duniawi itu ya berarti yang tidak berbau rohani sama sekali kan. Kan. Nah, menurut gue lagu cinta ke sesama itu menurut gue selama itu dalam konteks mengasihi yang benar ya. Menurut gue itu bukan lagu duniawi. Kalau menurut gue bukan lagu sekuler. Kenapa? Ya karena kan kita emang harus mengasihi sesama kan. Iya. Ya kan, misalnya lu mengasihi. Gue susah editnya, bro. Mesti tutupin mulut lu lagi. Ntar kalau gua nggak cuma gua sensor doang, ketahuan. Udah ngambilin suara-suara anim. Ya maksudnya gitu kan. Kan emang kita harus mengasihi sama. Emang kenapa ketika menyanyikan lagu untuk menyatakan kasih ke sesama emang salah kan enggak? Iya. Nah, jadi menurut gua yang kalau di definisi kita sepakati definisinya dulu ya. Jadi walaupun itu mengasihi sesama itu bukan duniawi sih menurut gua. Duniawi itu ya kalau misalnya lagunya menjurus ke entah itu ketamakan atau mungkin free sex kali gitu ya. Ya ini menurut gua sih. Iya, Kalau cuman menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, Nah, tapi kalau menurut gua sih gini ya. iya. Ya lu mau apa? Lu mau Gue apa? mau pasrah aja, lu mau ngomong apa juga ntar tinggal gua cut, gua gelombangin muka lu. Oh iya. Apa lu mau Kalau apa? gue sih ya mungkin definisi secara itu beda-beda ya. Kalau gue mah lebih angkat. Mungkin yang temen lu tanya ya, temen lu tanya itu lebih ke Lagu apakah gereja. orang Kristen boleh lagu gereja atau Dan bukan? non-gereja Dan kali ya. non-gereja gitu. Lebih, Nah, jadi- tapi menurut gue nih gereja nih definisi panjang lagi. Iya. Nah, jadi menurut gue lebih ke situ sih. Karena kalau Mungkin dibilang ke gini kali ya, lagu penyembahan, lagu yang ditujukan kepada Allah atau selain lagu itu. iya, soalnya kalau ngomong lagu rohani dan apalagi kan apakah orang Kristen boleh harus nyanyiin lagu rohani mulu? Rohani kan agama ada 5 nih. Ya kan? Kalau misalnya orang Kristen nyanyiin lagu Kan maksudnya yang ini bukan udah- yang bukan agama dia kan tapi lagu rohani juga. ya tapi kan beda. Ya, maksudnya- maksudnya kan rohani Kristen. Apa? Kalau misalnya nih, gue Kristen, Nyanyi ngapain? mainin Puja- lagu opik, Puja kerang ajaib. nggak mainin lagu opik boleh atau enggak? Kan gitu, kan sama-sama rohani gitu. Tapi tapi pertanyaannya bukan itu sih. Nah, jadi kalau ya kemungkinan sih yang gue lihat tuh lagu gereja atau bukan lah gitu. Ya, Jadi kita ini kategorisasikan itu aja. ya, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Laper lu. Pesen Gojek, gue hajar. pesen GoFood tuh. Enggak, tapi lu dengerin lagu-lagu non gereja nggak sih yang lu demen apa gitu? Dengerin sih. Yang gue demen sih Michael Jangan Jackson. Snarky Parpy ya, itu kan nggak ada liriknya. Nggak ada liriknya. Ini kan konteks gereja dan gereja karena liriknya, Oh, iya. bukan instrumennya ya. Iya sih. Tapi kan Lagu non gereja yang lu dengerin deh apa? non gereja tuh Michael Jackson gue dengerin. Terus kalau itu yang udah meninggal. Coba ya. contohin Michael Jackson gimana dulu. Another day is a boom. Kayak di TikTok. Itu kayak You Are Not Alone ya kan? Gitu. Ya, yang gitu. Terus apa lagi? Gitu, Michael Jackson. Terus ada Ini yang lu demen berarti ya? Iya, yang gue demen. Yang lu demen. Michael Jackson. Terus siapa ya? Corey Henry tuh
gue denger, cuman dia kebanyakan sih cover ya. Itu sih yang terbesit kayak kan gue Tadi kan, itu masih lu dengerin sampai sekarang kan? iya. Nah, iya. Maksudnya kayak kalau yang gue dengerin mah banyak, cuman yang Yang lu demen ibaratnya banget berarti Michael Jackson, Ceylon Seven. Ceylon Seven. Itu yang Indonesia. Itu ya. yang lu demen banget ya berarti ya. Terus Sama ya 5 Michael Jackson. Michael Jackson tadi Siapa tadi gue bilang? bisa buruan nggak nih? Ini nanya gini doang kalau ya bisa 10 menit nih. Ceylon Bisa buruan nggak Seven. jawab ya Ceylon Seven. Terus ada namanya, gue lupa namanya sih rata-rata. Snarky Puppy nggak boleh nih. Ya kan itu percuma. Nggak ada liriknya percuma juga. Tapi kan bukan gereja gitu loh. Iya tapi kan ini kan perbedaan antara gereja dan gereja kan liriknya. Oke, nah kalau itu berarti Bon Jovi gue dengar. Oh, Bon Jovi. Terus lebih banyak artis pop sih. Ya nggak apa-apa. Terus gue lupa namanya yang nyanyi. Kelamaan ya. Nanya oke. Ya itu aja sih. gitu Yang lah terbesitnya begitulah kalau disuruh sebutin 5. Ya gue juga kayak misalnya kalau gue denger Dream kayak Theater gue dengar. Ya, Dream Theater. Terus apa namanya Foo Fighter gitu-gitu. Tapi itu di rock semua ya. Gue bilang tadi kan pop doang. Ya itu intinya. Kalau gue juga masih dengerin kayak Linkin Park, Bring Me the Horizon, Paramore, Guns N' Roses, Nirvana ya. Nirvana ya pasti itu Nirvana pasti. JKT48 gue denger. Apa aja kita dengar? Itu Fortune Cookies. I wanna be more than more. I wanna. Oh bukan. Itu lagu Nirvana, goblok. Booking of Majesty tahu. Yo, Allah. Kan. Coba. Itu enggak ini chordnya beda dong. Enggak, coba dulu. Oh beda dikit. Jesus you are beda. Well udah murtad. Cuy ya. Ya itu si Marty Sampson, tapi kita doakan. Itu salah satu well favorit gue padahal. Kita doakan yang lain bisa ikut. Kita doakan Rusia dan Ukraina segera berdamai. Iya. Tapi kayak Oke. Lanjut. Nah, itu sih kalau yang gue dengerin. Nah, mulu nih. Apa sih? Jadi gini kalau menurut gue selama lagu-lagu itu tidak bersifat duniawi dalam arti dan yang pasti nih menurut gue lagu non gereja tuh didengerin nggak apa-apa selama yang pasti nih ya itu tidak lagunya tidak menyembah Allah lain satu terus tidak menjauhkan kita dari Allah kan bisa aja lu nyanyi cinta orang mulu ya kan ya cinta. Lu tapi maksudnya mengurangi kasih lu pada Allah gitu. Mau gimmick ya? Bingung mau gimmick apa. Nah, ntar lo ribet editnya lagi sih. Ya, terus misalnya lagunya menjurus kita ke berperilaku yang tidak baik misalnya. Kayak gitu-gitu. Itu menurut gua baru lebih baik jangan. Karena mungkin secara tidak sadar ya. Lu pernah enggak sih misalkan lu enggak demen suatu lagu nih. Tapi lu sering denger, lama-lama lu kehafal. Iya. Dan bahkan secara tanpa sadar lu nyanyiin itu. Karena sadar atau tidak ya, apa yang terekam di mata kita, di telinga kita tuh masuk ke otak dan itu kayak bisa masuk ke alam bawah sadar kita kan. Iya. Dan menurut gua sih ya jadinya itu suatu input yang tidak baik gitu. Makanya kenapa ya menurut gua lagu gereja mah nggak apa-apa, lagu bagus-bagus kok. Dan tapi ya dipilah-pilah mana yang emang melanggar perintah Allah, mana yang tidak sih. Iya. Nah kalau gue lebih ke ini sih, misalnya lu denger lagu apapun ya, menurut gue kadang kan ada yang memang kita tahu tuh kata-katanya tuh rada jorok ya. Cuman pada intinya kan semua balik lagi ke kita. Gitu. Kayak contohnya kalau lu pemain lagu sekuler, lu kan mesti denger semua lagu ya. Ya kan, terus kalau tergantung request gitu. Ya kali misalnya lagu ini, wah artinya jorok, ya kan. Oh, saya tidak mau, nanti saya berdosa. Ya yang ada lu nggak dipakai lagi gitu kan. Joroknya juga apa dulu nih gitu kan. Iya, dan itu menurut gue sih balik lagi ya ke kita gitu, kita memilahnya gimana, karena kan tergantung juga, maksudnya joroknya kayak gimana dulu sih menurut gue sih. Ya kayak contohnya ada lagu apa ya? Ada lagu yang Haleluya ku memujimu itu bukan ya. Lagu Marry You. Sebenarnya kalau lu ituin artinya apaan? Coba liriknya apa? Oh lagunya itu Bruno Mars.
oh baby, na 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 na. Ada yang coba liriknya. Dam tuh yang maksudnya tuh kayak ada kata-kata yang mendefinisikannya tuh kayak sebenarnya perilaku yang gak bagus, jadi dinormalisasi. Itu mah 'cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Nah itu salah satunya. Mary You juga gue lupa kata-katanya. Kenapa gue bahas ini? Karena guru psikologi gue pernah ngomong. Kenapa ya? Ya Tapi walaupun sih- gue nggak lulus ya, cuman gue inget kata-kata dosen gue. Dia ngebahas Mary You tuh. Oh. Ada kata-kata ini sebenarnya tuh nggak bagus, cuman karena Enggak, mungkin karena dia nggak pernah dilamar kali. dilamar udah. Tapi nggak punya anak. Nah, Memang dia ikut program pemerintah, apa? tapi dia yang strict. KB Kayaknya- kan 2 anak cukup. Kayaknya Tidak. nggak Serius, bukan program bro. Emang Jadi gini, ya tapi tergantung. Maksudnya ya kalau jorok yang kayak gitu sih ya tergantung lirik. Gue juga ngapal liriknya sih ya. Tapi intinya ya benar-benar memilah lirik itu lah. iya. Gitu. Dan sebenarnya gini sih. Dan jangan sampai ketika lo menyanyikan lu jadi harus menyangkal iman lu, nah itu yang nggak boleh tuh. Nah, Itu iya. pada pasti nggak boleh. Dan kalau gue Dan lebih emang nggak, dan emang maksudnya kata-kata juga harus hati-hati sih karena pada akhir nanti kan kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang kita keluarkan. Nah makanya gue lebih milih main Gitu. musik. Kenapa? Kan gue nggak ngomong apa-apa. Enggak, tapi abis itu lu main-main anjing lu gitu. Nah kalau gue lebih ke gini, semua sih balik lagi menurut gue ya untuk menilai kerohanian atau enggak. Bukan masalah apa yang lu nyanyiin. Kayak ibaratnya kalau lu emang benar-benar dekat sama Tuhan nih, rohani dikit. Apapun yang yang dilakuin misalnya terlihatnya sesat, cuman kan karena lu udah kuat nih dekat sama Tuhan nih, beneran deket ya, bukan cuma rajin ke gereja, itu tuh lu bisa lebih terjaga gitu. Iya, ya pada Nah. akhirnya outputnya kan lu lebih memilah lagu mana yang harus dengar, lagu mana Iya. yang harus lu bawakan gitu. Jadi kalau lagu sekuler sih menurut gue ya boleh didengar ya. Iya. Cuman ya itu balik lagi, lu jangan sampai memuja-muja itu. Ya, terus juga jangan sampai ya memberhalakan penyanyinya Ya. gitu ya. Terus kayak lagu-lagu galau gitu juga. Ya menurutku sih nggak apa juga. Maksudnya karena kadang perasaan kita tuh bisa terwakilkan dari lagu-lagu itu gitu. Iya nggak sih? Iya, jadi ibaratnya kayak- tuh kayak sifat lu tuh api deh. Maksudnya perasaan lu tuh itu ibaratnya api. Nah, lagu galau ibaratnya bensin. Jadi lu lagi galau nih, disiram bensin sama lagu-lagu galau. Ini makin galau. Maksudnya itu kebakaran pom bensin. Lu mau ngebahas yang Apaan? oh lu nggak tahu, ya udah deh. Lu tau kan kilang pom bensin kebakaran? Nggak tahu. Iya. Ya jadi gitulah. Seperti pembahasan hari ini langsung ke inti ya. Iya langsung gini. Karena kita juga bingung mau ngelepas kulit itu di mana. Ya contohnya gitu deh. Apa mungkin ada Jadi gitu buat teman gue yang dari request, Iya. Mega, nonton ini sampai habis. Jangan lupa kirim ayam rica-rica. Mac, dengar? Mega kan? Mar Mega kalau kan? ada babi nggak apa-apa. Namanya Mega kan? Apa? Namanya Mega tadi temen. Hai Mac. Jadi kita udah bahas. Yang Pakai Mega. G ya. Iya pakai G. Jadi ya begitu, menurut gue sih nggak apa-apa ya lo denger. Tapi ya jangan mendewakan. Maksudnya ya lu jangan inilah, lu tahu kondisi diri lu gitu. Iya. Karena lu tau nggak, dulu tuh kayak contohnya Michael Jackson, itu yang gue suka itu kan dibilang Illuminati ya. Nah itu Illuminati, gue nggak tahu bener atau enggak. Kalau dari fakta-fakta yang beredar sih katanya benar, cuman gue nggak tahu. Cuman yang gue pandang adalah karyanya bagus, lagunya Dia orang bagus. dia mati juga funeralnya itu kok Kristen. Nah Apa ya? Acara pemakamannya itu. iya, nah cuman kan dia bagus. Gue lihat karyanya aja sih, gue demen bagus ya. Masa gara-gara gara-gara bukan gara-gara Illuminati kita langsung menyangkal oh dia jelek bukan ciptaan Tuhan, masa begitu? Iya. Nggak dong ya kan. Nah kalau kayak begitu berarti kita nggak boleh nyanyiin lagu Indonesia Raya dong. Kenapa? Yang bikin bukan orang Kristen. Kan nggak ada hubungan. Ya maksudnya kalau misalnya nggak boleh denger lagu duniawi gitu, Oh. yang bukan lagu gereja. Makanya gitu. tadi jadi balik lagi ke konteks awalnya, definisikan dulu rohani dan duniawi itu apa, terus lagu gereja dan non gereja itu apa. Terus lo ya lihat lagi sejauh mana lirik itu
apa duniawinya gitu. Apakah Iya. itu termasuk kategori yang bisa memperburuk diri kita atau tidak? Iya, ya intinya ada di tangan Anda sendiri. Kalau Anda tahu galau, dengerin lagu galau, terus tambah galau. Ya ngapain Anda dengerin lagu galau? Tapi sih menurut gua sesekali bersedih nggak apa-apa sih. Tapi Sekali ya nggak jangan apa-apa. sampai terlarut-larut ya. Iya, gitu baru ya makanya kan pilihan lagi. Lu galau dengerin lagu galau, tambah galau, nanti lu salahin ada roh-roh tidak benar di dalam lagu ini. Ya, Delete Spotify Anda. iya. Nah, ini gue mau baca nih. Jadi gue sempat bikin survei di Instagram gue. Ya. Oh iya, masih ada survei ya? Iya, gue bikin survei. Baru gue mau nyanyi lagi. Ntar nanti lu nyanyi ketawa-ketawa lagi. Justru mumpung gua lagi serius gitu. Nih, gue bikin survei Oh yang ya, kemarin kita ada Arif pada bikin pertanyaan. iya sampai Pertanyaan apa dulu? Pertanyaan apa dulu? sampai sekarang Enggak, sebenarnya sebutin pertanyaan dulu. sampai sekarang Nah, pertanyaan apa dulu? Ya jebolot ya. kayak sampai sekarang masih berjalan tapi kayaknya udah nggak ada yang mau jawab lagi. Oke. Jadi gue tuh kayak bikin survei nanya, menurut kalian sebagai orang Kristen kira-kira apakah lumrah kalau kita mendengar, menyukai dan mengoleksi lagu sekuler? Jadi itu bukan cuma ngedenger. Ya kalau ngedenger kan kita di jalan juga kedengeran lagu sekuler kan. Jadi kayak mendengar, menyukai dan mengoleksi. Gue mau koleksi loh. Nah iya, berarti Makanya lu gue jawab kan. iya. Nah, ini dari 54 vote ya dari 54 yang menjawab itu 50 terpaksa 4 orang 50 sekolah. 53 vote-nya itu menjawab yes. Sakit aja. Oh iya. Apa lagi terus? Nah, satu orang menjawab no. Wah. Nah, yang menjawab no ini tante gue, maafin Angaju. Ya, tante gue karena mungkin umur ya. Yang lainnya tuh kayak muda-muda gitu semuanya gitu kan dan pemusik gitu. Oh. Nah, terus gue lanjut Coba pertanyaan. alasan-alasan tertentu yang perlu dibacain. Gue nyebut kalau misalnya tidak, kenapa? Kalau misalnya iya, kenapa? Ini berhubung banyakan yang jawab iya dan yang respon tentang iyanya lebih banyak, kita bacain satu-satu. Jangan usah semuanya. Cuma dikit. Enggak, yang bagus-bagus aja. Ini bagus-bagus semua sih. 50 kebanyakan dong. Kan 50 yang vote. Nah, yang Oh, yang jawabnya sedikit. yang jawab alasannya gitu. Oh. Nah, ini yang jawab ya, ada yang beralasan gini dari Ya. Natalia Tetes. Musik adalah seni, jadi tidak masalah untuk hal itu selama dinikmati dan bukan diagungkan. Ya, benar. Ya. Dinikmati kan seni ya. Kalau seni nggak dinikmatin, untuk apa? Emangnya air seni haram? Gitu kan. Iya. Kalau diagungkan jadi gunung ya ntar ya. Gunung Agung. Gunung Agung. Saya tidak nyampe gimmick itu. Nah, dari Liman Krismanto, dia bilang, ya kan nggak ada larangan lisan maupun non lisan. Tapi kalau larangan lisan non lisan kan kita nggak tahu ya. Non lisan sih yang nggak tahu. Kalau lisan kayaknya nggak ada ya. Lisan tuh maksudnya ngomong loh. Apa? Lisan tuh maksudnya Nggak, maksudnya gua rasa nih, kebalik loh. nggak gua rasa Hah? maksudnya dia lisan tuh yang kayak langsung gitu, tidak boleh musik gitu. Oh. Kalau non lisan kan kayaknya banyak pendeta-pendeta yang menafsirkan, ada beberapa pendeta menafsirkan bahwa intinya kita nggak boleh dengerin lagu sekuler gitu. Karena Ya, ini nah. dia rata-rata pakai ayat ini apa pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita Oh, iman timbul dari pendengaran. iman, nah jadi kalau misalnya kita mendengarnya yang sekuler, jadinya Tapi itu benar. Tapi yang gue yakin maksudnya definisi sekuler di situ adalah duniawi. Duniawi yang dalam arti tadi itu ya entah ketamakan, pokoknya itu yang menjauhkan dari Allah. iya. Tapi kalau sekuler diperluas semua lagu non gereja sekuler, nah itu yang gue nggak setuju. Itu. Kan ya makanya tadi kamu bilang, misalnya lu lagu ke orang tua, ya emang salah kan enggak? Iya. Gitu. Lagu orang tua kan lagu duniawi dan yang bikin kan belum tentu Kristen. Aku balon Gitu. Nah, terus ini dari akun, gue tahu nih siapa ya, cuman nama akunnya Dream Meter. Nah, dia bilang bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Gila nih, rohani banget nih. Jadi memang sih, bukan. Salah gue. Bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar gitu. Jadi lu boleh makan babi nggak haram, tapi jangan keluarin babi. Gitu. Enggak lah. Jadi ini bagus. Ini bagus. Jadi ya intinya lu denger musik ya kan. Itu ya, Ya itu pemahaman dia. pemahaman dia. Yang maksudnya mungkin Bapak Dream Meter ya.
mungkin maksud Anda yang keluar kalau misalnya lu ngomong kasar gitu kali. Itu memang kan menajiskan. Nah, tapi tadi yang kayak gue bilang nih, ketika lo dengerin yang itu tuh tanpa sadar tuh lo memberikan perbendaharaan kata-kata yang itu, yang akhirnya nanti itu bisa dikeluar. Kalau nggak percaya, misalnya lo nongkrong nih di teman-teman lo yang ngomongannya nanti tanpa sadar lo kan melepaskan perkataan itu. Nah, ya nggak sih? iya sih, kayaknya sih gitu. Nah itu karena makanya ya Hanya imam di dalam yang membuatku. Oke, jadi ini lanjut ke Abigail Elvareta. Dia bilang gini, Tuhan itu menciptakan semua baik adanya, tapi ada aja oknum yang bikin sesuatu jadi nggak baik. Nah, gue setuju, karena memang kan menurut gue, lagu apapun itu kan sebenarnya itu karya orang kan mikir, kerja keras. Nah, cuman memang karena ada beberapa oknum yang menganggap itu jadi nggak baik. Sebenarnya nggak baiknya buat dia doang. Nah, jadi dia cara dia mendengarkan atau berekspresi dengan lagu itu gitu. Iya, contohnya kayak lagu galau deh. Menurut gua kan lagu galau kan bagus ya. Itu dipikirin segala macam itu mungkin dari butuh sakit hati dulu. Iya. Gitu kan. Demi berbuat karya, dia sengaja menyakiti hatinya. Bagus buat Anda, Firza Bersari, gitu-gitu kan. Itu bukan lagu galau ya. Ada lagu galaunya. Ada lagu galaunya. Pokoknya intinya itu karya yang bagus. Ya kan Tuhan menciptakan, Tuhan mengizinkan adanya musik di dunia ini pasti kan untuk dinikmatin juga. Nah, tapi karena ada beberapa oknum yang kayak bilang lagu galau itu mempengaruhi kita jadi galau. Mohon maaf, Salah dia sendiri. Udah tahu galau, dengerinnya lagu galau. Ya kan gitu. Jadi ya itu menurut gua semuanya baik, cuman ada oknum. Ini bener nih. Terima kasih buat Abigail Elvareta. Ya. Itu komen yang membangun. Nah, terus ini ada nih terakhir. Dia masih di PPA tapi si Abigail. Itu lain namanya. Blok. Emang yang namanya Abigail cuma di GB Karanganyar. Oke. Nah, terus ini ada nih. Nih dia bilang boleh karena boleh. Wow. Nih goblok nih orang emang. Siapa itu? Namanya Beyond Sight. Wow. Goblok emang ini enggak. Jawaban lo. Iya. Hargai. Enggak. Kenapa boleh? Ini salah satu oknum yang bikin Instagram jadi udahlah. Ini oknum. Semuanya baik cuman gara-gara orang ini nih. Jadi nggak baik semuanya. Nah, tapi menurut lu gimana? Itu yang boleh. Menurut lu gimana? Tapi Kan lu dia ada di sini. Oh iya. Itu yang boleh. Nah, yang nggak boleh. Ada yang jawab nih satu orang nih sama. Karena tidak boleh. Wow. Ini nanti kita tampilkan nih mukanya nih. Dan akunnya yang mana tolong di-blok, di-report. Buang aja udah. Kalau di blog di report kan gue nge-share ini juga channel ini. Oh iya. Jadi makin Jangan kurang. Di head comment aja. Oke? Boleh. Nah, Oke. karena ada Lia di sini. Karena ada Lia. Menurut lu gimana, Li? Boleh nggak dengerin lagu sekuler nih? Lagu jangan sekuler ya. Ya, kalau pokoknya sekuler. Lagu yang bukan gereja. Duniawi dalam pengertian yang salah. Dalam pengertian yang emang duniawi gitu. Sama sih boleh-boleh aja. Boleh-boleh Bisa aja. nggak, emang tergantung lu sih. Tapi kalau gue pribadi, karena gue kan orangnya ini banget ya, apa tuh, kalau apa sih, love language gue kan kata-kata, dan jaksel banget ya kan. Oh. Jadi kalau dengar kata-kata yang kayak misalnya pas banget nih dengan suasana hati gue, tuh gue bisa galau gitu. Jadi gue memilih untuk nggak mendengarkan. Oh, pantesan si Nyong. Tapi boleh lah santai. Boleh. Ya, jadi sebenarnya kan kalau menurut kami, kalau menurut kita juga ya boleh. Asal dengan poin-poin yang tadi ya, nggak perlu diulang lah ya. Tapi kita ulang lagi. Jadi kan lagu sekuler itu pengertiannya. Jadi intinya ya boleh aja. Cuman ya balik lagi. Ya intinya sih semua yang Paulus ngomong apa? Semuanya itu halal, tapi tidak semuanya berguna. Ya, semua itu boleh, tapi iya. apakah semua itu berguna? Iya. Gitu. Kalau Anda ya itu, kalau lu udah tahu galau, lu dengerin lagu galau, tambah galau, ya itu kan pilihan Anda berarti berguna atau tidak. Ya. Kalau menurut Anda itu berguna ya silakan. Kalau udah tahu nggak guna masih dilakuin, terima sendiri resikonya. Hey. Ya. Gitu. Lagu tuh banyak juga tahu. Kayak ada lagu provokator. Iya, nah lagu-lagu yang kayak gitu maksudnya. Jadi ya itu ya balik lagi ke pilihan Hati gitu. buat presiden gitu. ya tergantung ya, makanya kalau lagu yang menjurus kekerasan atau apa ya itu ya
ya nggak usah dengerin ya, itu kan nggak baik juga gitu. Nggak, dengerin kan buat referensi boleh lah. Tapi ya balik lagi. Ya kalau Anda gara-gara dengerin lagu itu jadi ikut membenci ya. Berarti referensi, kan tapi kalau ya tapi ya emang masing-masing orang sih. Tapi kalau menurut gue ya kalau udah tau nggak baik sih udah nggak usah aja. Iya. Ya tapi ya itu lagu-lagu tertentu doang, nggak semua lagu diulang lagi. Gue jadi ulang lagi nih. Ya jadi gimana itu coba? Ya sebenarnya itulah menurut kami tentang bolehkah orang gereja nyanyi lagu, orang Kristen dengerin lagu, ngoleksi itu segala macam untuk lagu yang bukan gereja gitu. Menurut kami boleh, tapi karena kadang juga lagu gereja juga fokusnya ke duniawi. Contohnya, ayo dong spill dong. I could stay awake. Ini tuh lagu gereja. Enggak, mas gue mau closing aja ini udah. Closing. Oke, itu aja dari kami. Ya karena kan lagu rohani pun kadang bukan packaging rohani. Iya, packaging rohani. Padahal kan buat royalty. Oke, lanjut. Enggak, maksud gue gini, lagu-lagu rohani kadang mungkin ya tergantung sih, kalau ketika lu memaknainya fokusnya ke diri lu sendiri, jadinya malah itu bukan lagu rohani sih. Itu malah sama memenuhi daging lu juga, itu sama aja. Iya, sama aja. Nah itu kayak contohnya kan lagu gereja tuh, kiranya engkau memberkati aku. Sebenarnya kan itu bagus kata-katanya. Cuman lu mengharapkannya berkat mulu. Itu kan tergantung lu lagi. Dan itu juga tergantung maksudnya. Ya makanya maksudnya berkatnya itu berkat apa gitu misalnya. Jadi kembali ke pengertian orangnya. Tapi memang ketika jemaat itu tidak diberikan pengajaran yang benar, konotasi dia akan setiap lagu yang berbau berkat pun jadinya juga jadi salah. Fokusnya ke pemenuhan diri sendiri gitu. Ya, jadi itu aja menurut kami. Balik lagi, kami tidak menggurui. Ini murni penjelasan kami, pendapat kami ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak setuju atau mungkin boleh kasih saran kayak tadi nih, ada beberapa yang masalah musik, setuju atau tidak setuju, bisa nanti bisa komen ke kita ya, kan ada ada sosmednya masing-masing gitu. Ada Brian, ada gua, ada Lia. Nanti searching di following gua aja kalau Lia. Oh, dia lagi ngamen sosmed. Ya itu aja, tunggu kami di konten berikutnya, dan ya. I could stay awake just to hear you breathing. Nah seperti ini, nggak boleh nih nyanyi lagu duniawi, udah bikin jelek karya orang, gak aspal. Oke, lanjut. In the sweet surrender. Harusnya ini bagian lu nih. Forever. Nyari dulu ya. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap berjaga-jaga, tetap ngerti, tetap berpandangan luas. Oke, thank you, God bless you, and Eshevel. Lying close to you, feeling your heart. And I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's you I'm seeing. And then I kiss your eyes and think I went together. And I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'll ever do, I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing.